Bab 254 Lu Chen merenung sejenak. Lalu berkata, dia seharusnya mati. Toh dia hanya proyeksi. Setelah kita membunuh Blood Demons yang tersisa, ruang ini akan menghilang. Ketika yang lain mendengar ini, mereka mengangguk. Kekuatan Jenderal Iblis Darah memang mengerikan. Namun, itu hanya proyeksi di ruangnya. Dia bahkan tidak sepersepuluh sekuat dia sebenarnya. Saat kelompok itu akan menghela nafas lega, tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di aula besar. Tetesan cepat berkumpul di tempat tertentu. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Ketika semua tetesan darah berkumpul bersama, sosok Jenderal Iblis Darah muncul di belakang pisau yang mengeksekusi teknik disintegrasi darah Iblis Darah. Puci. Ada pekikan yang menakutkan dan menyedihkan dan suara menggelegak datang dari si tukang pedang itu. Jenderal Iblis Darah menyerap semua darahnya. Dia menjadi kulit dari dirinya sendiri. Bulan merah gelap di langit yang jauh menyinari lampu merah pada Jenderal Iblis Darah, memperkuat tubuhnya yang agak lemah. Semua ini terjadi pada saat percikan untuk terbang. Semua orang tidak bisa bereaksi. Mereka memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Jenderal Iblis Darah dengan santai membuang si tukang pedang. Bibir pucatnya meneteskan darah ketika dia mengungkapkan senyum menyeramkan. Manusia bodoh. Apakah aku semudah itu untuk dibunuh? Ketika kapal perang perak semakin dekat ke istana, tekanan dari Qi membunuh yang mengerikan tumbuh. Yun Kexin berkata, meskipun itu hanya proyeksi, kekuatan Jenderal Iblis Darah ini mungkin setara dengan puncak medial Great Martial King setidaknya. Mu Rongchong, yang berada di buritan, tiba-tiba membuka matanya. Dia berdiri dan berkata, mungkin bukan hanya itu. Saat menambahkan statusnya sebagai iblis, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya mungkin berada di superior Great Martial King. Dalam bangsa Great King, Saint Martial adalah individu yang hanya memulai jalan kultivasi. Mereka dapat dianggap sebagai ahli kecil. Mereka bisa menjadi tiran dari tempat kecil, seperti Mohe City. Kekuatan lokal akan mengundang mereka dan memperlakukan mereka dengan baik. Setelah mencapai Martial Saint, setiap tingkat yang mereka naikkan akan membawa perubahan kualitatif pada kekuatan mereka. Namun, itu sulit bagi mereka. Bagi seorang kultivator untuk menjadi Martial Saint sebelum mereka berusia 30 dianggap cukup baik. Agar seseorang menjadi ahli sejati di bangsa Qin besar, seseorang harus menjadi Raja Bela Diri. Setelah berhasil menjadi Raja Bela Diri, setiap klan dan kekuatan besar di bangsa Qin besar akan mencari satu. Secara umum, kekuatan klan ditentukan oleh jumlah dan kualitas Raja Bela Diri yang mereka miliki. Tentu saja, jumlah itu merujuk pada berapa banyak Raja Bela Diri yang ada dan kualitas mengacu pada kelas mereka. Di kerajaan Martial King, belum lagi nilai. Bahkan keuntungan kecil bisa langsung menentukan pemenang. Ini karena terlalu sulit untuk maju begitu seseorang tiba di dunia kultivasi ini. Semua orang jelas tahu perbedaan antara Saint Martial Saint Medial Puncak dan Saint Martial kelas superior. Itu hanyalah perbedaan antara langit dan bumi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa perbedaannya 10 kali. Setelah Xiao Chen mendengar Mu Rongchong, dia mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Namun, dia sangat cemas. Dia hanya bisa berdoa agar Liu Ruyu baik-baik saja. Xiao Chen akhirnya mengerti mengapa Liu Tianyu meninggalkan kekuatan sebesar itu di Lunar Shadow Saber. Ini karena dia sudah lama mengantisipasi generasi muda dari Heavenly Sabre Pavilion tidak akan cocok dengan Jenderal Iblis Darah. Tiba-tiba, ekspresi wajah Mu Rongchong berubah. Dia berkata dengan bingung. Apa yang terjadi? Aura Jenderal Iblis Darah tiba-tiba menghilang.
Xiao Chen dan Yun Kexin juga merasakannya pada saat bersamaan. Tekanan dari aura bergelombang menghilang. Mereka tidak bisa merasakannya sama sekali. Yun Kexin curiga saat dia menebak. Mungkinkah Jenderal Iblis Darah sudah mati? Ketika aura seseorang lenyap, selain dari orang itu menyembunyikannya dengan sengaja, itu hanya akibat kematian. Mengingat gaya darah iblis umum, menyembunyikan dirinya jelas bukan jawabannya. Itu hanya meninggalkan penjelasan kematian. Di bawah bulan purnama, lampu merah turun dan sekali lagi, semua orang merasakan aura mengerikan dari Jenderal Iblis Darah. Yun Kexin mengerutkan kening dan berkata, perasaan ini, mengapa rasanya seperti kebangkitan setelah kematian? Apa yang sebenarnya terjadi di istana itu? Siluet istana sudah muncul sebelum penglihatan mereka. Itu tidak terlihat jauh, tetapi masih membutuhkan waktu sebelum mereka tiba. Xiao Chen tetap diam saat dia menatap bulan merah di atasnya. Dia merasa ada sesuatu yang salah dengan bulan merah ini sejak dulu. Lampu merah yang datang dari bulan merah membuktikan dugaan Xiao Chen. Lampu merah tampaknya mengandung energi kehidupan. Itu membawa energi yang melonjak. Murong Chong berkata, bulan ini sepertinya sedikit aneh. Aku yakin Jenderal Iblis Darah memang terbunuh pada tingkat tertentu. Namun, lampu merah dari bulan memungkinkannya untuk hidup kembali. Keabadian sementara bulan bersinar. Xiao Chen mengerutkan kening saat dia berpikir dengan curiga. Xiao Chen berhenti berpikir. Pada saat ini, yang paling penting adalah dengan cepat tiba di istana. Xiao Chen mengeluarkan batu roh kelas rendah dan menyerap energinya. Pusaran air Qi di dantian Xiao Chen berputar cepat saat dia menggunakan esens tanpa ragu. Kapal perang perak meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Setelah 10 menit, mereka bertiga akhirnya tiba di istana. Rumble. Suara kuat pertempuran menembus penghalang istana. Bergema di telinga mereka. Huci. Murong Chong melompat ke udara, meninggalkan buritan kapal perang dan turun ke puncak istana dengan cepat. Dia mengirimkan serangan telapak tangan dan sebuah lubang besar segera muncul di atap istana. Kemudian, dia melompat ke lubang tanpa ragu-ragu. Xiao Chen juga tidak ragu. Dia meletakkan kapal perang perak itu kembali ke mata kanannya dan memasuki lubang yang dibuat Murong Chong dengan Yun Kexin. Bang, sebelum mereka mendarat, mereka melihat Murong Chong berubah menjadi angin dingin dan menuju Jenderal Iblis Darah. Dia diam-diam meninggalkan luka parah di tubuh Jenderal Iblis Darah dengan pedang. Angry Azure River, di aula besar. Saber merah yang mengerikan berkumpul bersama lagi dan membentuk sungai merah. Itu membawa aura yang tak terbatas saat ia bergegas menuju Jenderal Iblis Darah. Angry Azure River awalnya merupakan puncak teknik peringkat perang bumi. Ketika ada begitu banyak orang yang mengeksekusinya bersama-sama, kekuatan dari langkah ini mencapai tingkat teknik marsial peringkat surga tingkat rendah. Puci. Puci. Ledakan hebat datang dari aula besar. Seluruh aula besar mulai bergetar tanpa henti. Dengan suara keras, langkah ini membunuh Jenderal Iblis Darah lagi. Kemudian, dia berubah menjadi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya dan lenyap sekali lagi. Ketika Liu Ruyu melihat Xiao Chen, dia dengan cepat melompat. Wajahnya yang cantik menunjukkan ekspresi cemas. Dia dengan cepat berkata, Ye Chen, mengapa kamu di sini? Bukankah aku memberimu talisman api dewa? Xiao Chen berkata pelan. Tidak perlu khawatir. Ayahmu menyuruhku datang. Dia sudah mengantisipasi bahwa kalian semua tidak akan cocok untuk Jenderal Iblis Darah. Dia menyegel teknik marsial di Lunar Shadow Saber. Itu bisa membunuhnya. Kelompok itu membunuh Jenderal Iblis Darah lagi. Namun, kali ini, tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda santai.
Sebaliknya, mereka menjadi lebih cemas. Saudara senior Lu, efek teknik disintegrasi darah iblis darah akan berakhir. Semua orang sudah kehabisan kekuatan mereka. Jika kita menggunakan Angry Azure River lagi, itu mungkin akan jauh lebih rendah. Jika Blood Demon General bangkit kembali, situasinya tidak akan baik. Salah satu bilah pedang Divine Saber Camp berbicara kepada Lu Chen dengan cemas. Lu Chen memiliki ekspresi cemberut. Dia sangat menyadari situasinya. Namun, ini sepenuhnya di luar harapan mereka. Mereka awalnya berpikir, dengan peningkatan kekuatan 10 kali lipat dari teknik disintegrasi darah iblis darah dan sungai Angry Azure gabungan, mereka akan dapat membunuh proyeksi Jenderal Iblis Darah dengan iblis darah lainnya pergi. Namun, mereka tidak mengharapkan situasi mereka saat ini. Situasi di mana Jenderal Iblis Darah mati. Ketika Mu Rongchong melihat Liu Ruyu berdiri bersama Xiao Chen, kemarahan yang sulit dilacak muncul di matanya. Dia cepat-cepat berjalan ke Lu Chen dan berkata, tubuh aslinya haruslah bulan merah di langit. Tidak ada yang namanya kebangkitan tanpa batas di dunia. Jika kita terus membunuhnya, dia akan mati pada akhirnya. Lu Chen tersenyum pahit dan menunjuk ketiga sekam manusia di tanah dan berkata, aku takut. Sebelum dia meninggal, kita tidak akan bisa bertahan. Jika dia masih tidak mati setelah kita membunuhnya sekali lagi, kita hanya bisa memilih untuk mundur. Puci, puci. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di aula besar lagi. Mereka dengan cepat berkumpul ke suatu tempat dan Jenderal Iblis Darah muncul. Namun, kali ini, karena mereka lebih berhati-hati, dia tidak bisa menyelinap menyerang siapapun. Bulan merah menyinari lampu merah dan tubuh lemah Jenderal Iblis Darah menjadi kuat kembali. Seringai kejam muncul di wajahnya yang pucat ketika dia melihat 3 pendatang baru. 3 orang lagi membawa diri mereka untuk mati. Membunuh, jumlah waktu mereka bisa mempertahankan teknik disintegrasi darah iblis darah terbatas. Lu Chen tidak ingin membuang waktu lagi. Saat Blood Demon General muncul, dia memimpin tim untuk menyerangnya. Liu Ruyu, yang berada di samping Xiao Chen, hanya mengatakan kepada Xiao Chen untuk berhati-hati sebelum dia bergegas ke medan perang melawan Jenderal Iblis Darah dengan yang lainnya. 7 orang yang bertarung sudah mengalami beberapa pertempuran besar. Mereka mampu berkoordinasi dengan sempurna. Xiao Chen, Yun Kexin, dan Mu Rongchong tidak dalam posisi yang baik untuk memasuki pertempuran. Jika tidak, mereka dapat mengganggu ritme mereka. Mereka hanya bisa tinggal di samping dan menonton dengan tenang, menunggu kesempatan. Blood Demon Death Spear. Jenderal Iblis Darah berteriak dan mengembunkan bola darah di tangannya. Bola darah memanjang dan berubah menjadi tombak panjang. Itu meninggalkan bayangan merah di udara saat terbang dengan cepat pada kelompok. Kecepatan tombak itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu tiba di hadapan Lu Chen. Ada kilatan di mata Lu Chen saat dia mengayunkan pedangnya dalam lingkaran penuh di udara. Arus udara berputar dihasilkan di depan Lu Chen. Ketika tombak merah bersentuhan dengan itu berubah arah dan terbang ke samping. Bang, tombak merah tua menabrak pilar batu besar di aula besar. Pilar batu itu meledak dan terkorosi. Pada saat berikutnya, ada tabrakan keras. Setengah bagian atas pilar jatuh ke tanah. Ketika pilar batu setinggi beberapa meter jatuh, semua orang dengan cepat mengelak. Jatuhnya pilar batu menendang sejumlah besar debu. Di bawah benturan yang begitu kuat, aula besar bergetar tanpa henti. Puci, Jenderal Iblis Darah memanfaatkan saat semua orang mengelak. Dia tertawa aneh dan berubah menjadi cairan kirmizi. Bergegas ke pisau yang mengeksekusi teknik disintegrasi darah iblis darah. Ketika tukang pedang itu stabil,
Dia merasakan bahaya dari belakangnya. Namun, sudah terlambat. Bab 255 ada krisis dan Jenderal Iblis Darah menembus bilah pedang. Ada suara menggelegak ketika orang itu menangis dengan sedih. Setelah beberapa saat, dia hanya sekam yang tersedot kering dan dibuang ke samping. Jenderal Iblis Darah mengambil bentuk manusia lagi ketika dia tertawa. Darah manusia selalu begitu indah. Itu meninggalkan aftertaste yang kaya. Ekspresi Lu Chen berubah dingin. Beberapa bilah pedang yang mengeksekusi teknik disintegrasi darah iblis darah sudah mati. Hanya ada beberapa yang tersisa untuk mengeksekusi Sungai Engri Azure. Kekuatannya akan berkurang secara signifikan. Kakak senior Ruyu, kita tidak bisa menyeret ini lebih lama. Cepat buat celah untuk mengeksekusi Sungai Engri Azure. Lu Chen berseru dengan suara keras saat dia meretas Blood Demon General. Jenderal Iblis Darah juga menyadari kekuatan Sungai Engri Azure. Oleh karena itu, ia terus mengeksekusi Blood Demon Death Spear, tidak memberi mereka kesempatan. Tombak korosif panjang terbang dengan cepat pada kelompok di udara. Semua orang telah melihat kekuatan Blood Demon Death Spear sebelumnya. Mereka tidak mengambil untuk menghadapi dan semua menghindari. Bang, 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 segera. Hanya 11 pilar batu dibiarkan berdiri di aula besar. Beberapa dari mereka sudah dihancurkan oleh Blood Demon Death Spear. Pilar demi pilar jatuh, menendang sejumlah besar debu. Medan perang segera berubah kacau. Di tengah kekacauan, Blood Demon General berubah menjadi cairan merah, menyerang mereka tanpa henti. Lu Chen dan yang lainnya harus menghindari pilar yang jatuh dan waspada terhadap serangan menyelinap darah iblis jenderal pada saat yang sama. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan terhadapnya. Tangan mereka sudah penuh. Murong Chong menatap atap istana. Ekspresinya berubah ketika dia berkata, "Itu tidak baik. Istana akan runtuh." Istana yang telah kehilangan 12 pilarnya, bergetar tanpa henti. Batuan hancur dan jatuh dari atas. Sama seperti Murong Chong berbicara, ada suara keras. Seluruh atap runtuh dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Lu Chen berteriak, "Keluar! Sekarang!" Ledakan. Orang-orang yang tersisa memadatkan cahaya pedang tanpa batas dengan pedang mereka dan bergerak, menghancurkan batu yang jatuh pada mereka. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia melintas di udara dan mengeksekusi seni patung naga dan tubuh harimau. Setiap kali dia memukul, itu berisi 6.000 kilogram kekuatan, menghancurkan batu-batu kecil. Yun Kexin berubah menjadi timah dan melayang di sekitar debu, bergerak dengan angin. Segera, dia keluar. Ketika debu mengendap, istana megah yang besar itu telah menjadi reruntuhan. Di tengah puing-puing, lampu merah meledak. Debu ditendang lagi dan di bawah cahaya bulan, ia muncul kembali. Suara lemah Jenderal Iblis Darah mengungkapkan kemarahan. Dia berkata dengan suara dingin, "Anak-anak bodoh, beraninya kamu menghancurkan istanaku, tidak ada yang akan keluar dari sini hari ini." Angin sepoi-sepoi bertiup sejuk di medan perang. Sosok Liu Ruyu tiba-tiba menghilang di tiup angin dingin. Pada saat berikutnya, luka muncul di dada Jenderal Iblis Darah. Darah disemprotkan kemana-mana. Saat Liu Ruyu melintas oleh Jenderal Iblis Darah, dia berteriak kesakitan. Dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Tapi dia tidak mengambil apapun selain udara tipis. Sebaliknya, luka lain muncul di punggungnya. Lu Chen dengan cepat berkata, "Ini kesempatan bagus, bersiap untuk menyerang." Aliran angin sejuk bertiup di sekitar Blood Demon General tanpa henti. Liu Ruyu muncul dan menghilang di sekitarnya, meninggalkan luka di belakang. Blood Demon General mengedarkan energinya dan bergerak dengan cepat.
berubah menjadi kilatan cahaya merah. Namun, angin sepoi-sepoi yang sejuk mengikuti dengan sangat kencang. Tidak peduli di mana darah iblis umum bersembunyi, atau apa yang dia ubah. Lampu pedang meninggalkan luka di tubuhnya. Sial, Jenderal Iblis Darah bertepuk tangan dengan kuat. Menciptakan ledakan, tubuhnya memancarkan cahaya merah bergelombang. Di bawah iluminasi lampu merah, Liu Ruyu, yang disembunyikan dalam angin dingin, terungkap sebagai sosok merah. Jenderal Iblis Darah memberikan senyuman menyeramkan saat dia berkata, "Aku menemukanmu. Matilah, pukulan darah iblis maut." Lightning Evasion. Ada sambaran petir dan Xiao Chen muncul di hadapan Liu Ruyu. Tulang-tulang di tubuhnya pecah saat ia mengambil posisi naga dengan tangan kiri dan sikap harimau dengan tangan kanannya. Naga dan harimau bergabung ke dalam dirinya sebagai ilusi naga dan harimau terjalin bersama. Crouching Tiger Hidden Dragon. Bang, pukulan mengerikan Blood Demon General memukul kedua lengan Xiao Chen. Kekuatan mengerikan itu mengeluarkan suara keras. Retakan muncul di tanah di bawah Xiao Chen. Angin bertiup kencang dari retakan. Batu-batu besar di sekitar Xiao Chen terbang dan berputar. Namun, Xiao Chen tidak bergerak. Dia terus mengedarkan seni patung naga dan tubuh harimau. Dengan cepat menyimpan energi. Naga itu tidak mengaum dan harimau itu tidak melolong. Berjongkok harimau naga tersembunyi. Membiarkan lawan menjadi sombong terlebih dahulu. Detik berikutnya, Xiao Chen meraung dengan marah dan tubuhnya sedikit miring ke belakang saat dia menekan. Raungan naga dan lolongan harimau terdengar terus-menerus. Bunyi petir terdengar di langit merah yang gelap. Lapisan awan bergejolak. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menari di antara mereka. Ilusi harimau dan naga di belakang Xiao Chen bergabung ke tubuhnya. Energi yang disimpan Crouching Tiger Hidden Dragon dilepaskan dengan pukulan ini. Ini adalah langkah ketiga dari Great Dragon Tiger Fist. Menggunakan Crouching Tiger Hidden Dragon untuk menyimpan energi dan melepaskannya dengan Dragon Hearses Tiger Roars. Jenderal Iblis Darah tidak mengharapkan Xiao Chen untuk menahan pukulan maut iblis darahnya. Bahkan lebih, dia tidak mengharapkan Xiao Chen untuk melakukan serangan balik cepat setelah Blood Demon Death Punch memukulnya. Pukulan mengerikan seperti itu mengandung 7.500 kg kekuatan. Itu menabrak Jenderal Iblis Darah di dada. Setelah pukulan itu terjadi, ada cahaya merah. Sebuah lubang seukuran kepala muncul di dada Jenderal Iblis Darah. Di sisi luka, aliran listrik berkedip, menghentikan luka dari penyembuhan. Xiao Chen menahan ki dan darah yang melonjak di tubuhnya. Dia mendorong kakinya dari tanah dan berubah menjadi kilatan ungu. Mundur setidaknya 100 meter. Liu Ruyu bergegas dan bertanya dengan cemas. "Ye Chen, kamu baik-baik saja?" Kekuatan Blood Demon Death Punch lebih kuat dari Blood Demon Death Spear. Xiao Chen menerima pukulan langsung ini. Dia jelas tidak sebagus kelihatannya. Xiao Chen menelan pil pengisian darah dan berkata, "Aku menderita beberapa luka dalam. Aku masih bisa bertahan. Kamu tidak perlu repot dengan aku." Angry Azure River. Sebuah sungai merah tua melonjak ke darah iblis umum. Yang berencana untuk melakukan serangan balik pada Xiao Chen. Menghentikannya dari melakukannya. Sungai melonjak dan terciprat. Mengandung energi yang tak terbatas. Sialan. Jenderal Iblis Darah berhenti dan meletakkan tangannya di depannya. Bola merah yang bergerak benar-benar menyelimuti tubuhnya. Lu Chen memiliki ekspresi cemberut saat dia membuang pedangnya. Pedang berubah menjadi elang dan terbang ke bola merah. Dia berteriak, "Istirahat untukku." Sial, elang mematuk permukaan bola merah dan ada kilatan cahaya pedang. Retakan kecil muncul di permukaan bola merah. Namun, sebelum Lu Chen punya waktu untuk bersuka cita,
Darah yang bergelombang segera bergerak dan menutup celah itu. Pada saat berikutnya, Sungai Merah menabrak bola merah. Bola merah tidak bertahan lama. Di bawah serangan tanpa henti dari Sungai Merah, itu dengan cepat pecah. Meskipun pertahanan Jenderal Iblis Darah pecah, kekuatan Sungai Merah telah berkurang secara signifikan. Ketika itu menyerang tubuh Jenderal Iblis Darah, itu menciptakan ledakan hebat. Ada hujan darah dan lampu merah bersinar. Ketika lampu merah memudar, itu mengungkapkan bahwa Jenderal Iblis Darah tidak mati seperti sebelumnya. Ada genangan darah bergerak di tanah, mencoba untuk mereformasi tubuh. Peerless Lunar Shadow. Murongcong dengan tegas membuat gerakan dan menggambar pedangnya. 2 bulan sabit di sabernya berselang-seling. Kedua bulan sabit berputar dan akhirnya berubah menjadi bulan merah di belakang Murongcong. 2 bulan merah aneh muncul di langit. Di bawah bulan purnama, lampu merah menyala pada pedang Murongcong. Murongcong mengirimkan lampu sorot dengan pedangnya, berbentuk seperti bulan sabit merah, di Jenderal Iblis Darah. Eagle Flock Gathers. Lu Chen mengulurkan tangannya dan pedang itu terbang kembali. Pada saat yang sama, elang yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh auranya terbang, mengisi udara. Dia melambaikan pedangnya dan semua elang di langit dengan cepat berkumpul dan bergabung menjadi seekor Raja Wali bercahaya dengan cahaya keemasan. Elang membentangkan sayapnya dan berteriak. Itu merobek udara dan menciptakan gelombang kejut saat mengalir ke darah di tanah. Bang, bang! Elang dan bulan sabit membasahi darah dan meledak. Sebuah lubang besar dan dalam muncul di tanah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya meluas kemana-mana. Aura Jenderal Iblis Darah menghilang dari persepsi mereka lagi. Lu Chen menarik pedangnya dan menyarungkannya. Ketika Lu Chen melihat pisau yang tersisa berubah menjadi mayat kering akibat efek teknik disintegrasi darah iblis berakhir, ekspresinya berubah dingin. Sua, dia mengeluarkan talisman api ilahi dan melemparkannya ke Liu Ruyu. Lalu dia mengambil yang lain, berniat meninggalkan tempat ini. Liu Ruyu mengulurkan tangannya untuk menangkap talisman Dewa Api. Lalu dia berkata, Lu Chen, Jenderal Iblis Darah pasti belum mati. Lu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Aku tahu. Namun, kami kehabisan kartu untuk dimainkan. Tetua pertama, Jiangqi, telah memberitahu Imperial Dragon Legion milik Royal Clan. Ini sejauh yang kami bisa. Setelah dia berbicara, talisman Dewa Api mulai menyala dan dia berubah menjadi bola api, menghilang perlahan dari pandangan semua orang. Anjungan Pandang Surga, Paviliun Sabat Surgawi, Kisaran Gunung Lingyun. Orang-orang majelis tetua dengan cemas menunggu hasilnya. Sebuah bola api muncul di depan mata semua orang. Ketika api selesai terbakar, Lu Chen muncul, mengenakan ekspresi dingin. Ketika mereka melihat ekspresi Lu Chen, hati majelis tetua tenggelam dan ekspresi gelap muncul di wajah mereka. Tetua kedua membawa sikap penuh harap ketika dia bertanya, Lu Chen, bagaimana misinya? Lu Chen menggelengkan kepalanya. Gagal. Jenderal Iblis Darah harus terluka parah. Pemutusan segel harus ditunda. Gagal. Orang-orang di samping bertanya dengan tak percaya. Bagaimana mungkin? Meskipun kekuatan Jenderal Iblis Darah sangat besar dan setara dengan Medial Martial Sage, dia hanya proyeksi di subruang itu. Kekuatannya harus diturunkan ke setara dengan Martial King. Selain itu, ada murid-murid lain untuk membantu kamu mengalihkan iblis darah yang tersisa. Mengandalkan peningkatan 10 kali lipat kekuatan dengan mengeksekusi teknik disintegrasi darah iblis darah, dikombinasikan dengan Angry Azure River, setara dengan teknik bela diri peringkat surga tingkat rendah. Seharusnya tidak ada masalah. Lei Chen menjelaskan. Tidak sesederhana itu.
Di dalam ruang itu, ada bulan merah yang aneh di langit. Setiap kali kita membunuh Jenderal Iblis Darah, bulan merah menghidupkan kembali Iblis Darah umum. Setelah ketiga kalinya, para murid yang mengeksekusi teknik disintegrasi darah iblis-iblis membakar kekuatan hidup mereka. Aku tidak punya pilihan lain selain mundur. Bab 256. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka saling memandang dengan cemas. Mereka tidak berharap Jenderal Iblis Darah ini begitu sulit ditangani. Mereka juga tidak mengerti bulan merah. Ketika mereka mengintip melalui sumur reinkarnasi, majelis tetua tahu ada bulan merah di ruang angkasa. Namun, mereka tidak memperhatikannya. Mereka tidak mengharapkan kekalahan mereka sebagai hasil dari itu. Tetua kedua bergumam. Bulan merah itu harus menjadi inti energi seluruh ruang angkasa. Aku percaya Jenderal Iblis Darah bermaksud menggunakannya untuk memecahkan segel. Sekarang bulan merah telah digunakan berkali-kali. Itu pasti akan menunda kerusakan segel setidaknya 2 minggu. Tetua ketiga melanjutkan. Setengah bulan. Para elit Legiun Naga Kekaisaran seharusnya tiba saat itu. Ketika dikombinasikan dengan kekuatan pavilion Sabat Surgawi kita seharusnya dapat menyelesaikan situasi ini. Imperial Dragon Legion adalah pasukan terkuat dari klan kerajaan bangsa Qin besar. Komandan mereka adalah Nangong Lai, yang terkuat dari 10 raja bela diri. Ranah kultivasi terendah yang ditemukan di Legiun adalah puncak Sein martial kelas tinggi. Ada lebih dari 2000 puncak martial kings di Legiun. Dikombinasikan dengan 10 kapal perang kuno mereka, mereka bisa membunuh martial sage biasa dengan mudah. Selanjutnya, mereka sering berada di utara, melawan orang-orang barbar yang secara tidak langsung diperintah oleh Demonic World Abyss. Mereka sering bertempur dan kecakapan tempur mereka selalu dipertahankan pada kondisi puncak. Kata-kata "naga kekaisaran" juga memiliki arti lain. Untuk melindungi kaisar, Legiun ini terdiri dari banyak pakar puncak bangsa Qing besar. Mereka bisa dikatakan sebagai kekuatan yang mendukung bangsa Qing besar. Tetua pertama menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kelompok orang ini memiliki selera makan yang sangat besar. Mereka menginginkan 1/10 dari keuntungan tambang roh kita setiap tahun sebelum mereka mau membantu. Wajah Lu Chen menunduk. Dia berkata dengan heran. Itu hanya perampokan siang hari. Jika celah spasial di Heavenly Sabre Pavilion terbuka, setengah dari provinsi Sihe akan terpengaruh. Apakah mereka tidak takut akan hal itu? Tetua kedua menasihatinya. Mereka awalnya meminta 20%. Karena alasan itulah mereka menurunkannya menjadi 1/10. Selain itu, mereka masih memiliki opsi untuk bergerak setelah pavilion saber surgawi dihancurkan. Jiang Qi bergumam. Yang lemah tidak memenuhi syarat untuk berbicara kondisi. Klan kerajaan hanya menunggu pavilion saber surgawi dihancurkan. Jika bukan karena fakta mereka takut binasa bersama kami, mereka bahkan tidak akan setuju untuk membantu. Pada saat ini, semua orang memperhatikan siluet kapal perang yang benar-benar emas muncul di kejauhan. Kapal perang itu segera berhenti di luar Heavenly Sabre Pavilion. Ketika Jiang Qi mengangkat kepalanya dan melihat, dia melihat bendera hitam berkibar di kapal perang. Kata Ying, Ying ditulis di bendera. Ambil token perintah aku dan buka penghalang. Biarkan mereka terbang. Jiang Qi memberikan token komandonya kepada seorang tetua di belakangnya. Tetua itu mengangguk dan melompat ke udara. Kemudian, dia terbang diam-diam ke kejauhan. Ini adalah kemampuan Raja Bela Diri. Mereka bisa terbang di udara tanpa bantuan dan tanpa menyebabkan ledakan sonik. Setelah beberapa saat, kapal perang emas itu dengan cepat terbang ke arah mereka.
Hanya ketika kapal perang emas tiba di atas kepala mereka semua orang bisa melihat betapa besarnya itu. Itu menutupi langit dan melemparkan bayangan besar. Itu seperti sebuah benteng yang bergerak besar. Sosok emas mungil melompat turun dari haluan kapal. Dia mengenakan battle armor emas. Di bawah sinar matahari, itu memancarkan cahaya keemasan. Sinar matahari melemparkan lapisan cahaya keemasan di wajahnya. Dikombinasikan dengan auranya. Dia seperti dewa perang perempuan. Gagah berani dan tangguh. Semua orang yang hadir berhasil menebak siapa dia. Wajah mereka tampak heran. Karena mereka tidak mengira orang ini akan datang. Seseorang dari klan kerajaan yang dapat menyebabkan majelis tetua merasa heran. Selain dari Putri Yingqin dari bangsa Qin besar, tidak ada yang lain. Kong Qiang, Ying Yue mendarat dengan kuat di tanah. Ketika dia mendarat, battle armor yang dia kenakan mengeluarkan suara metalik yang merdu. Di tengah-tengah suara yang menyenangkan ini, Qiang membunuh meluas. Ini tidak dilakukan dengan sengaja. Sebaliknya, aura ini sudah bergabung dengan orang yang mengeluarkan suara ini. Tidak perlu melepaskannya hanya agar orang merasakannya. Salam untuk Putri Ying Yue. Meskipun para tetua Heavenly Sabre Pavilion sangat kuat, di depan sang putri dengan prestise tertinggi di klan kerajaan, mereka harus mengenakan penampilan hormat. Senyum tipis terungkap di wajah Ying Yue yang sangat cantik saat dia berkata, "Usia. Tidak perlu berdiri di atas upacara." Jiang Qi bertanya dengan bingung. Ini belum waktunya. Kenapa Imperial Dragon Legion ada di sini sepagi ini? Ying Yue tersenyum. Aku memiliki beberapa masalah pribadi di Heavenly Sabre Pavilion. Jadi aku meminjam kapal perang untuk datang ke sini sebelumnya. Ini tidak akan memengaruhi kesepakatanmu dengan Imperial Dragon Legion. Tentu saja. Jika perlu, mereka dapat memasuki pertempuran kapan saja. Putri Ying Yue memiliki beberapa masalah pribadi di Heavenly Sabre Pavilion. Jiang Qi dan para tetua lainnya bertukar pandang. Mereka bingung. Mereka tidak ingat kapan mereka berurusan dengan Putri Ying Yue. Namun, bagaimanapun, Jing Qi adalah rubah tua yang licik, dan tidak menanyakannya. Dia berkata, "Sudahlah. Karena mereka ada di sini, mereka dapat mulai membuat persiapan. Orang-orang kami telah gagal. Sepertinya kita akan membutuhkan Imperial Dragon Legion untuk bergerak kali ini." Ada sedikit perubahan pada ekspresi Ying Yue. Dia berkata, "Tidak apa-apa juga. Kita bisa menangani kedua hal itu bersama-sama." Tepat pada saat ini, ada fluktuasi tak berbentuk di udara. Selain dari Jiang Qi, tidak ada orang lain yang merasakannya. Fluktuasi menuju ke Jiang Qi. Ekspresi Jiang Qi berubah dan dia dengan cepat menutup matanya. Seolah sedang memikirkan sesuatu. Sepertinya seseorang sedang berkomunikasi dengannya. Ketika Ying Yue melihat situasinya, dia berhenti memberi sinyal kepada pasukan untuk turun dari kapal perang. Kemudian, dia tanpa sadar melirik ke arah King Yun Peak. Setelah waktu yang lama, Jiang Qi membuka matanya. Sekarang ada senyum yang tidak ada di wajahnya sebelumnya. Dia berkata, "Yang mulia, ada perubahan dalam situasi ini. Bagaimana kalau tur keliling Heavenly Sabre Pavilion dulu? Melihat pemandangan pegunungan Lingyun?" Semua orang saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Jiang Qi yang tiba-tiba mengubah kata-katanya. Ying Yue sedikit terkejut. Dia menjawab, "Apapun baik-baik saja." "Itu bagus. Lu Chen, kamu bertanggung jawab untuk menjaga Yang Mulia," kata Jiang Qi dengan ringan. Jelas bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik. Di dalam subspace, di atas puing-puing istana di tebing overhanging, Xiao Chen, Yun Kexin, Mu Rongchong,
dan Liu Ruyu semuanya berdiri di sudut yang berbeda. Tak satu pun dari mereka memiliki niat untuk pergi. Liu Ruyu menatap jimat api ilahi di tangannya. Kemudian, dia melemparkannya ke Murongcong. Puci, lampu pedang menyala. Murongcong telah memotong talisman api ilahi menjadi 2 bagian. Liu Ruyu sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara dengan benar. Kamu. Murongcong menarik pedangnya. Tidak ada ekspresi di wajahnya yang tampan ketika dia berkata dengan acuh tak acuh. Apakah ini hari pertama kamu bertemu denganku? Aku tidak pernah meninggalkan jalan keluar untuk diri aku sendiri. Liu Ruyu menjadi tenang dan ekspresi damai kembali ke wajahnya. Dia menoleh ke Xiao Chen dan bertanya, apakah kamu tidak pergi? Xiao Chen menjawab, aku berjanji pada ayahmu bahwa Jenderal Iblis Darah harus mati. Yun Kexin, yang telah terdiam selama beberapa saat, tiba-tiba berbicara. Apakah kamu semua menyadari bahwa setiap kali Jenderal Iblis Darah bangkit, dibutuhkan waktu lebih lama dari sebelumnya? Ketika mereka mendengar Yun Kexin, rasanya seperti lampu menyala di kepala mereka. Ini sepertinya benar, pertama kali mereka membunuh Jenderal Iblis Darah. Dia hanya butuh 5 menit untuk bangkit kembali. Kedua kalinya, dia telah mengambil 10 menit, ini sekarang yang ketiga kalinya. 20 menit telah berlalu. Dan Jenderal Iblis Darah belum bangkit kembali. Jika bukan karena pengalaman 2 kali pertama, mereka akan berpikir Jenderal Iblis Darah terbunuh dan pergi. Murongcong berkata, aku katakan sebelumnya, tidak mungkin bagi Jenderal Iblis Darah untuk bangkit kembali tanpa batas. Itu tidak sesuai dengan aturan dunia. Setiap bentuk energi pada akhirnya akan habis. Yun Kexin mengangguk dan melanjutkan. Selain itu, setiap kali dia bangkit, ada periode waktu ketika dia lemah. Hanya setelah lampu merah dari bulan bersinar padanya dia bisa memulihkan kekuatan puncaknya. Jika kita menyerang pada saat itu, kita akan dapat membunuhnya dengan mudah. Memang benar begitu. Ketika semua orang memikirkannya dengan hati-hati, bulan merah akan selalu bersinar lampu merah setelah Jenderal Iblis Darah dihidupkan kembali. Liu Ruyu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Periode waktunya terlalu singkat. Jika kita menyerang dengan cepat, kekuatan serangan kita akan berkurang. Itu tidak akan menjadi ancaman baginya. Yun Kexin memandang Xiao Chen dan berkata, Ye Chen, ada cara. Pandangan aneh muncul di mata Murongcong. Dia tidak percaya itu. Itu tidak mungkin baginya untuk menyerang dengan teknik bela diri menggunakan kekuatan sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Dia tidak percaya bahwa Xiao Chen, yang lebih lemah darinya, juga bisa melakukannya. Dia bisa melakukannya. Berhentilah bercanda, Murongcong mendengus dingin. Huci. Huci. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di atas puing-puing dan berkumpul menuju satu titik dengan cepat. Ekspresi semua orang berubah. Mereka tahu ini adalah awal dari kebangkitan Jenderal Iblis Darah. Karena itu, mereka dengan cepat berhenti berbicara. Xiao Chen tetap diam. Sebuah nyala api menyala tanpa henti di mata kanannya, berubah menjadi lautan api. Bentuk lemah Jenderal Iblis Darah muncul lagi. Cahaya merah dari bulan turun seperti sabuk sutra cepat kilat. Jenderal Iblis Darah mengungkapkan ekspresi menyeramkan di wajahnya yang pucat. Dia tertawa ketika berkata, hanya kalian berempat yang tersisa. Sangat disayangkan. Bocah itu telah lolos. Selama aku di bawah bulan ini, aku adalah keberadaan abadi. Maaf mengecewakanmu lagi. Ah. Sebelum dia selesai berbicara, tepat ketika lampu merah akan mendarat di kepalanya, Xiao Chen sudah menyiapkan Purple Thunder True Fire dan mengubahnya menjadi panah ungu, menusuknya ke dalam hati Jenderal Iblis Darah.
Bang! Lampu listrik memancar keluar. Tubuh Jenderal Iblis Darah baru saja terkondensasi meledak menjadi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya sebelum lampu merah bisa mendarat. Zizi! Tetesan kecil hujan di seluruh udara dan tanah meledak menjadi ketiadaan. Blood Demon General yang baru saja dihidupkan kembali terbunuh. Liu Ruyu dan Murong Chong mengungkapkan tatapan terkejut. Terutama yang terakhir. Ada nyala api di matanya. Tatapan tidak percaya sepenuhnya. Meskipun Liu Ruyu heran. Dia senang untuk Xiao Chen ketika dia melihat kekuatannya. Dia dengan gembira berkata, "Ye Chen, ini pasti teknik marsial yang kamu pahami setelah menjadi seorang martial saint. Jika aku tidak tahu tentang itu sebelumnya, aku juga tidak akan bisa menghindari langkah seperti itu." Langkah Xiao Chen menggunakan Origin Flames of Purple Thunder True Fire. Serangan berdaya penuhnya beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara.